Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Kepada ibu kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah, segala puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lihat surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqana, yaitu kemampuan untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil, kemampuan untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Dia akan menghapuskan segala kesalahanmu, wa yaghfir lakum, dan Ia akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu dzul fadlil azim. Yang demikian itu mudah bagi Allah, karena Allah memiliki karunia yang amat besar. Shadaqallahul azim. Wahai Allah, dalam surah Al-Anfal ayat 29. Kepada ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang masih diberikan kepada kita. Dan kita berdoa Bapak Ibu, semoga sampai akhir hayat kita nikmat itu dapat kita pertanggungjawabkan. Pertama sekali kita bersyukur Bapak Ibu dengan nikmat dijadikannya kita manusia oleh Allah. Ya, bukan berarti hewan-hewan lain tidak dapat nikmat dari Allah, tetapi dijadikan oleh Allah kita sebagai manusia, ini sangat nikmat yang sangat besar. Kenapa Ibu dan Bapak? Kalau dalam bahasa Indonesia, manusia itu satu saja maknanya manusia. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mendengarkan, memahami, membaca, melihat bagaimana ulama menjelaskan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis, maka di dalam Al-Quran itu kata manusia itu punya banyak makna, ya.
setidaknya yang paling populer itu ada 3 ya sebutan untuk manusia di dalam Al-Quran. Dan itu berbeda maksudnya. Dan itulah yang membuat kita manusia itu berbeda dari makhluk yang lain. Pertama, kata manusia di dalam Al-Quran disebut dengan al-basar. Jadi kata Nabi, aku ini tidak lain hanya seperti kalian juga. Aku ini sama seperti kalian. Illa basyarun mislukum. Ya, basyarun. Makna basyarun di situ adalah manusia. Tapi basyarun atau basariyah itu manusia dari sisi biologis, jasmani. Jadi kata Nabi, beliau sama dengan manusia biasa, basarun mislukum. Butuh makan, butuh minum, istirahat, dan apa yang dibutuhkan oleh manusia biasa sama, Nabi juga seperti itu. Itu secara biologis. Ya, bahkan ibu dan bapak dalam hati Allah diteliti oleh orang kalau secara biologis, secara jasmania, manusia ini atau ada hewan yang sangat identik jo kromosom manusia. Kromosom itu DNA bagian awak paling kecil itu. Hewan itu namanya simpanse. Atau secara biologis identik benar dengan manusia. Ya. Bahkan kalau kita boleh katakan secara jasmania, simpanse kan itu benar. Simpanse itu saudara dekat awak, tapi bukan berarti ada teori Darwin pernah mengatakan awak itu seperti itu dulu, bukan begitu. Tapi dekat, ya simpanse. Bahkan dibanding pula jarak kromosom secara DNA antara simpanse dengan gorila, itunya lebih dekat kepada manusia daripada gorila. Seperti itu. Tapi ibu dan bapak, Allah jadikan manusia itu bukan dari segi basariah itu saja. Nah, maka ada sebutan manusia yang kedua di dalam Al-Quran itu dengan sebutan insan. Nah, itu manusia aja artinya. Tapi insan itu manusia dari sisi rohaniah. Inilah sebaik-baik bentuk ciptaan Allah itu insan itu. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari sisi rohaniah. Ya, kata orang ini, manusia dari dimensi rohaniah sebaik-baik bentuk. Nah, itulah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Ya, kalau secara biologis, secara jasmania, samalah kita dengan makhluk yang lain. Ya, kalaulah menjadi mayat, awak bapak ibu, lah keluar insan tadi dari dalam diri kita, rohi. Bahkan ibu dan bapak sudah sangat menakutkan itu, bahkan menjijikkan. Coba ada 3 hari saja mayat tak dikuburkan, itu sudah mulai menjijikkan. Manusia dari segi basariah samalah dia dengan hewan yang lain. Ya memang sebenarnya pada hakikatnya awak hewan, hayawanun natik, ya hewan yang memiliki kemampuan berpikir. Tapi yang membedakan kita, yang membuat awak diangkat derajatnya itu, sehingga Allah katakan sebaik-baik bentuk karena rohani tadi. Sebab dari rohani yang tenang, rohani yang bersih, jiwa yang bersih, itulah yang mengangkat derajat manusia. Sebab dari rohani dan jiwa yang bersih itu lahir akhlak yang mulia. Maka ibu dan bapak dalam hati Allah, manusia dalam sebutan lain namanya insan. Bahkan secara biologis, secara jasmani manusia itu sudah mati, dimasukkan ke dalam tanah, tapi rohaninya lah yang membuat umurnya lebih panjang. Contoh Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW kalau cuma sekedar secara badaniah, jasadiah, sudah masuk ke dalam tanah.
tidak ada lagi. Tetapi sekarang masih ada, karena ada sisi insan itu, rohani. Ya, nah disitulah ibu dan bapak yang menyebabkan manusia itu ya derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang ketiga ada sebutan manusia dengan kalimat annas. Jadi basar, insan, annas. Kalau basariyah itu dari sisi jasad biologis, kalau insan dari ruhiyah, kalau annas itu manusia, sebutan untuk manusia dari sisi sosial, masyarakat. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia. Jadi artinya ibu dan bapak, ya, tidak bisa kita hidup surang. Itu maksudnya. Disebut kita annas karena kita membutuhkan yang lain. Disebut kita annas karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita dilahirkan di tengah-tengah masyarakat. Makanya ibu dan bapak dirahmati Allah, maka bisa kita hidup bersama dengan berbagai macam perbedaan, su'uba wa qabaila, latar belakang bahasa, warna kulit, ya, bahkan perbedaan keyakinan sekalipun itu Allah yang menciptakan. Dan manusia itu diagiah di Allah kemampuan untuk bisa hidup di atas perbedaan itu. Maka diagiahlah di Allah namanya rasa kasih sayang. Maka bisa manusia itu hidup bersama dengan berbagai macam perbedaan, Bapak Ibu. Karena ada rasa kasih sayang dalam dunia. Coba kalau sudah hilang kasih sayang itu ibu dan bapak, maka apa yang terjadi kan? Perbedaan itu dijadikan untuk alat permusuhan. Dan inilah yang akan menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Jadi bersyukur bahwa ibu dan bapak dijadikan oleh Allah sebagai manusia dalam makna yang lebih luas. Nah, kita kembali kepada ayat yang kita bacakan tadi, surat Al-Anfal ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil orang-orang beriman. Banyak panggilan untuk orang-orang beriman ini di dalam Al-Quran. Setelah dipanggil datang perintah, setelah dipanggil datang berita. Ya, nah apa artinya? Di antara panggilan untuk orang-orang beriman yang paling populer itu datang perintah untuk berpuasa. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Maknanya ibadah puasa itu sanggup dilakukan hanya oleh orang-orang beriman. Nah, datang pula panggilan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Artinya, perbuatan bertakwa itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang beriman. Nah, di dalam Al-Quran, ayat-ayat pertama, di ayat pertama dan kedua, di awal-awal surah Al-Baqarah itu Allah katakan Al-Quran kitabullah yang di dalamnya adalah kalamullah, itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Mereka yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi imanku ibu dan bapak landasan seluruhnya. Pekerjaan menjadi nilai ibadah kalau ia dilandasi dengan keimanan. Sehingga dengan keimanan itu ada niat yang lurus, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan itu menjadi bermanfaat kalau dia dikerjakan dengan landasan keimanan. Makanya orang-orang yang beriman disuruh untuk bertakwa dan dijanjikan oleh Allah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, dijadikan bagi kalian oleh Allah kemampuan untuk membedakan yang benar dengan yang salah, membedakan yang hak dengan yang batil kalau bertakwa kepada Allah. Tapi landasannya keimanan. Ibu dan bapak dirahmati Allah, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, jika kalian bertakwa kepada Allah,
Allah juga akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Karena apa? Wallahu dzul fadlil azim. Allah memiliki karunia yang amat besar. Jadi ya bagi Allah itu mudah memberikan furqan, menghapuskan dosa-dosa, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan. Karena apa? Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan karunia-Nya itu amat besar. Ibu dan Bapak dirahmati Allah, yang akan kita bahas di dalam ayat itu sebenarnya adalah apa tanda-tanda diterimanya amal kebaikan dan ibadah orang-orang yang beriman itu. Itu sebetulnya Ibu dan Bapak, tanda-tanda. Ulama menjelaskan hanya Allah yang tahu ibadah siapa yang diterima dan siapa yang ditolaknya. Hanya Allah yang tahu. Jadi karena itu, ya orang yang sangat dalam pengetahuan dan ilmunya tentang ini tidak sembarangan, ya, dan dia tidak akan pernah mengatakan si fulan ke semayangnya diterima Tuhan, puasanya tidak diterima gitu. Taubatnya tidak diterima gitu. Seolah-olah yang akan diterima itu ibadahnya saja. Ada tidak orang seperti itu kan? Iya kan? Tidak ada satupun yang tahu. Sehingga tak elok kita memvonis istilahnya, kau sembahyang nak diterima oleh Tuhan. Hanya Allah yang tahu. Mungkin secara ilmu pengetahuan yang kemudian disebut dengan ilmu fikih itu kan juga ulama yang membuat rincian, ciri-ciri. Itu tidak sampai kepada diterima atau ditolak, tetapi sah atau tidak secara fikih. Perkara diterima atau tidak ibadah itu Allah yang tahu. Hanya saja kita berilmu dengan landasan keimanan dalam beribadah. Pernah kita mendengar Bapak Ibu, ya. Jadi orang yang dalam pengetahuannya, kata para ulama, dia tidak akan pernah mengatakan kamu sholat kamu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi kalau secara fikih mungkin saja, tapi ini tidak boleh lo mengatakan diterima tidak diterima. Misalnya ada seseorang itu ya sholat, kemudian tinggal rukunnya, ya, dari tidak pakai rukuknya misalnya kan, langsung saja sujud, dan kau bukan sujud tilawah misalnya kan, lalu dia katakan begini, sholat kamu tinggal satu rukun, sampai di situ saja. Tidak boleh dia mengatakan tidak diterima sholat kamu oleh Allah. Kenapa? Karena menerima atau menolak itu adalah hak Allah dan hanya Allah yang tahu. Maka orang semakin arif dia, sering dia mengucapkan Allahu a'lam bishawab, tidak tahu. Tapi secara ilmunya ada yang tinggal olehmu. Mengapa demikian Bapak Ibu? Sebab bisa saja suatu ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi secara fikih tidak dilaksanakan. Misalnya pernah kita mendengar riwayat beberapa diterimanya ibadah haji seseorang sementara dia tidak pergi ke Mekah. Yang gitu ya. Dan diberi pahala hajinya telah diterima. Ya, dari rombongan ibadah haji hanya satu yang diterima dari rombongan itu. Siapa mereka? Siapa yang satu itu? Yang satu itu tidak masuknya ke dalam rombongan haji tadi. Dia berniat haji tapi tidak jadi dia berangkat karena biaya haji yang dia akan pakai itu digunakan untuk menghidupi fakir miskin yang di situ ada anak yatim yang sedang mengais-ngais sampah selokan, dapatlah seekor bangkai, kemudian dia bersihkan bangkai hewan itu dan dia masak untuk dimakan. Kenapa ini kita makan? Katanya kan, kalau bagi kami halal ini, tapi kalau bagi Anda haram. Karena kami miskin, fakir, tidak ada yang akan kami makan. Mendengar itu Bapak Ibu, seluruh biaya haji yang akan dipakai itu dia berikan kepada fakir miskin itu. Hajinya diterima, diberikan pahala oleh Allah,
tapi secara fikih dia tidak pergi ke sana kan. Nah kan itu Allah yang tahu kan. Ya, sama lah dengan seorang perempuan tua yang sudah uzur, renta, datang menemui Nabi. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, saya sudah tua renta, tidak kuat lagi untuk pergi sholat 5 waktu ke masjid. Sedangkan menemui engkau saja aku sudah susah. Ya, sementara hatiku tetap ingin ke masjid untuk berjamaah. Apa kata Nabi? Ya, engkau mendengar azan, kemudian engkau tidak kuat untuk datang ke masjid, sementara sebelumnya waktu engkau masih kuat, engkau selalu menjaga sholat 5 waktu dan berjamaah ke masjid, maka ketika engkau sholat di rumahmu, pahala sholat berjamaah itu sudah dapat olehmu. Seperti itu betul. Siapa yang tahu? Allah. Dan Allah memberitahu kepada Rasulnya hal-hal yang tidak diberitahu kepada manusia biasa. Ya, karena Nabi secara insaniah memiliki kedudukan yang tinggi daripada kita. Kalau secara basariah samalah dengan kita. Ya, secara biologis. Tapi kalau secara ruhiyah, Nabi lebih tinggi dan diberikan berita tentang itu. Siapa yang tahu itu? Allah dan Rasulnya. Maka di situlah ibu dan bapak dan rahmati Allah, tidak ada wewenang kita untuk memutuskan aku nak diterima di Allah, aku diterima. Tidak. Hanya saja Allah memberikan tanda-tanda. Aku tanda-tanda. Dan tanda-tanda itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang bisa kita rasakan dan bisa kita lihat. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda Allah menerima ibadah, menerima kebaikan seseorang itu. Tanda-tanda itu pun ya untuk kita rasakan dan kita lihat untuk perbaikan diri kita. Nah, tanda-tanda ibadah itu diterima oleh Allah. Tanda-tanda ibadah itu ya dikabulkan dan diberi pahala oleh Allah. Ini yang kita lihat di dalam ayat. Pertama ibu dan bapak, kau yang kita merasakan lah diterima sembahyang ambo tadi, lah diterima doa, lah diterima sedekah. Dan iku awak merasakan yang pertama apa itu? Allah hadiah kepada kita kemampuan untuk membedakan yang benar dengan yang salah dan terjauh dari keraguan-raguan. Awak yang tahu tuh, ya. Ada enggak orang hidupnya penuh dengan keraguan? Jadi ibadah yang diterima oleh Allah itu ada ketetapan hati, ya, dan tidak ada keraguan. Kemudian Allah tunjukkan kepadanya melalui bisikan yang bersih, ini benar, ini salah. Bukan bisikan hawa nafsu. Dan kedua ibu dan bapak, ibadah seseorang itu diberikan oleh Allah tanda-tanda diterimanya, ya, seperti apa yang dikatakan oleh seorang ulama Syekh Ibnu Athaillah dalam sebuah ungkapan kata hikmah beliau, man wajada samaratun amaluhu ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul. Kecek beliau, siapa yang memetik buah dari amalnya sewaktu di dunia, maka itu menunjukkan tanda Allah menerima amalannya itu. Jadi ada buah amalan waktu. Ikut tanda-tandanya. Buahnya itu, kata beliau, Allah berikan kepadanya kebahagiaan hidup yang diukur dengan bebasnya ia dari perasaan takut dan khawatir serta sedih. Jadi kalau sudah sholat, sudah berzikir, sudah berdoa, bersedekah, lalu meminta maaf kepada orang dan memaafkan kesalahan orang, setiapnya rutin seperti itu ibadah awak gue, lapang perasaan awak sudah tuh, hilang kekhawatiran, jauh dari rasa sedih. Itu tanda-tanda itu kata beliau. Pernah dulu merasa itu kan? Lapang mana timur ini. Nggak ada beban rasanya. Ya,
Meskipun awak tidak membawa beban barik seperti ketidiang, kambuh dan sebagainya, tapi lapang benar perasaan Rasul. Nah, itu tanda-tanda ibadah diterima oleh Allah. Tapi kalau masih ada sampai dalam diri ke, ya, kan ada orang ibu dan bapak dan mati Allah. Jangankan sudah sembahyang, sedang solat pun masih sampai hati ke. Masih tidak ada ketenangan. Aku khawatir awak bapak ibu, laikulah diterima atau tidak oleh Allah. Apreso layati awak, apreso dewa amalan awak, dan periksa segala rukun dan wajib yang tertinggal. Bapak tidak tenang. Sebab untuk mendapatkan kebahagiaan dan diterimanya ibadah itu ada juga syaratnya, Bu. Penuhi rukun daripada ibadah itu secara fikhiah. Tetapi Allah terima atau tidak ada dia tanda perasaan tenang dan sabar. Kuncinya memang iwa yang merasukan ibu dan bapak. Ya, pernah kita melihat orang selesai sholat air matanya menetes, kemudian ya Allah lambos ampunilah Bu, maafkan kesalahan anak-anak ambo itu ya Allah. Spontan saja itu, itu tanda-tanda itu. Kata Imam itu, ya Allah ampuni dosa ambo ya Allah. Ambo tidak lagi membebankan siapapun kecuali aku telah memaafkan kesalahannya. Lalu bersegera dia minta maaf kepada orang yang mungkin ada pernah tersinggung dengan perkataan dan perbuatannya. Kalau itu yang dia lakukan, itu dalilun ala wujudil qabul. Itu penunjuk dalil tanda ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak, apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia tetapkan pendiriannya, istiqomah dia dengan perkataan itu. Maknanya itu, Bu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summastaqamu itu orang-orang yang mengatakan, mengakui dan istiqomah bahwa Allah yang telah menciptakannya, Allah yang memeliharanya, Allah yang menjaga kelangsungan hidupnya, Allah yang menjamin rezekinya, dan kepada Allah dia kembali, dan ia tidak ragu sedikit pun dengan pengakuan itu. Maka Allah berjanji akan menghilangkan dalam dirinya rasa takut dan rasa khawatir, dan Allah menjanjikan kepadanya surga. Itulah yang membuatnya bahagia. Tapi nyo mengucapkan, mengakui dan mempertahankan apa yang diucapkan, yang diakui bahwa Allah yang menciptakannya, Allah yang memeliharanya, Allah yang menjaga kelangsungan hidupnya, Allah yang menjamin rezekinya, dan kepada Allah dia akan kembali. Nalimotu pegang erat-erat, tidak ada keraguan sedikit pun. Maka itulah yang akan diberikan oleh Allah ketenangan dalam hidupnya. Kalau ada yang merasakan itu, ibu dan bapak, itu tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah. Sebenarnya kita dalam beribadah itu kan untuk menguatkan nalimo tadi. Ya. Mulai kita solat, kemudian mulai dari kita bersahadat, solat, berpuasa, berzakat, ya haji, kan menguatkan yang 5 tadi, menguatkan bahwa kita diciptakan oleh Allah, Allah yang memelihara kita, Allah yang menjaga kelangsungan hidup dunia akhirat kita, Allah yang menjamin rezeki kita, dan kepada Allah kita akan kembali. Ibadah kan menjaga keyakinan dan limukus. Maka apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Diturunkan kepada malaikat, dan malaikat itu membisikkan ke dalam jiwanya, jangan takut, jangan sedih. Itulah yang mendatangkan ketenangan. Nah, kalau Allah terasa dewa itu ibu dan bapak, bersyukur bahwa ada tanda-tanda dalilun wujudul qabul istilahnya. Itu penunjuk dalil ya adanya permohonan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ibu dan bapak, yang ketiga, tandanya adalah diberikan oleh Allah kehidupan yang baik,
Ya, hayatan thayyibatan. Itu di dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dan amal solehnya itu dilandasi dengan keimanan, itulah ibadah dan perbuatan baik, maka Allah akan berikan kepadanya hayatan thayyiban sebagai bukti dan tanda amal solehnya itu diterima oleh Allah. Apa makna hayatan thayyibatan di dalam ayat ke Ibu dan Bapak? Dalam penjelasannya disebutkan hayatan thayyibatan birridha wal qanaah. Hidup dengan penuh keridhaan dan mengharap, merasakan kecukupan dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Makna yang lainnya adalah hidup dengan tenang tanpa ada keluh kesah dan kekecewaan terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kalaulah hidup serupa itu tuh tanda-tanda tuh ibadah kita diterima. Ya, yang biasa keluar dari lidah lisan ucapan orang-orang itu adalah alhamdulillah. Liba jawali alhamdulillah. Liba orang di pasar alhamdulillah, di pasar ada orang. Seperti itu kan. Walaupun lu pecah talu lah pukul sampai sonjori alhamdulillah. Kalau itu spontan datang dari dirinya, itu tanda-tanda amal solehnya itu diterima oleh Allah. Akulah mulai barek nak ya. Mengeceknya memang murah, mengamalkannya gak barek kan. Bahkan dan tukang kecil saja tentunya mengamalkan kan. Ya, tapi Ibu dan Bapak seperti itulah ulama mengatakan. Levelnya lah agak tinggi sedikit. Kalau yang pertama tadi membedakan yang hak dengan yang batil itu awak yang tahu. Dan kedua merasakan tenang, bahagia, terlepas dari rasa takut, awak juga yang tahu tu. Tapi yang ketiga kok bisa dilihat orang. Di orang tu ya tenang saja, tidak ada menyalah-nyalahan siapapun. Ya, inyo banyak berdiam diri, kemudian ketika terjadi musibah, indaknya sesali sianu, indaknya selesai sianu, tapi nyo tetap dengan sabarnya, bahkan terucap kalimat alhamdulillah kulah pada Allah tu awak. Nah, bisa kita ketahui itu, ya, diterima ibadahnya Pak oleh Allah. Ini paling berat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga hidup dengan penuh ridho dan keridhaan Allah itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang beriman. Maka ada syarat wa mu'minun, kalau dia beriman. Wa mu'minun. Ya. Maka disitulah Ibu dan Bapak dirahmati Allah, tanda orang-orang diterima oleh Allah tobatnya, tanda orang diampuni oleh Allah dosanya, ya. Dia gih Allah sinar cahaya ilahi sehingga hidupnya ridho dan diridhoi. Inilah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah. Ya, orang kalau disuruh kembali kemungkinannya Ibu dan Bapak kalau ini tidak terlongsong atau tak sasek, enggak. Taka orang berjalan kamalah pajago, dia mudia balik pulau. Kama, dan kapai kasih tua. Oh kalau kasih dan tak kasih tu lalu nyodo ke Maria balik lah dia. Kan disuruh balik ya. Tolong suang atau tak sasek, ya. Kapai ke Kubang Putih itu pergi jalan ke Marinjau tu. Balik, ya. Arah kegiatan. Kalau orang itu tidak percaya dengan yang menyuruhnya balik, itu namanya balik? Tidak nama. Makanya landasan keimanan. Orang beriman disuruh bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Orang bertobat itu kan orang yang kembali itu.
Lah saseknya lah tolonsongnya. Balik lah balik, tapi tidak akan bisa balik kalau dia tidak beriman. Kemarin ke balik, tuah lah dia kecil dia sianu, dia tidak percaya gini dan tidak bisa balik. Maka yang dipanggil balik itu adalah orang beriman. Di dalam jiwa orang-orang yang beriman itu ada ketenangan. Makanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka tanda-tanda orang yang ibadahnya diterima oleh Allah seringnya bertaubat, seringnya perbaharui dirinya, seringnya mengevaluasi dirinya. Salah Allah, ya Allah ampuni dosaku. Kalau dia tahu salah, dia cepat balik. Kalau berhubungan dengan orang lain, cepat dia minta maaf kepada orang itu. Kalau berhubungan dengan harta, cepat dia kembalikan harta yang bukan haknya itu. Itu tanda-tanda orang ibadahnya diterima. Kalau sudah seperti itu, ya dia di Allah cahaya. Buya Hamka menjelaskan Bapak Ibu, orang-orang yang bertaubat, wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum, dalam ayat tadi, nyu bisa melihat sinar dan cahaya Allah. Furqanan. Lalu beliau umpamakan Bapak Ibu, bisa awak mencari sinar jo cahaya matahari Bapak Ibu. Bisa kira-kira? Nampak dia awak sinar matahari? Bisa awak mencelik dan merasakannya? Bisa. Pertanyaannya, bila bisa mencelik sinar matahari? Siang hari. Artinya adalah bisa awak mencelik sinar dan merasakan cahaya matahari itu ketika kita telah kembali dari gelapnya malam. Paham Ibu? Maka Sayyidina Umar Ibn Khattab dak tanggal-tanggalai dia keyakinan terhadap Islam dan jadi pegangan hidupnya sebab nyolah balik dari gelapnya malam. Kira-kira. Makanya rahasia taubat itu di situ. Jangan kalian putus asa, kata Allah. Baliklah balik. Lalu ketika seseorang itu balik dengan ikhlasnya, nyo bisa membedakan iko waktu den jahiliyah dulu, waktu den dalam kegelapan, dan sekarang kembali kepada Islam, nampaknya terang benderang kehidupan. Akulah furqana. Dia di Allah pembeda. Dek kanulah tarang Bu. Ya. Sebelumnya tidak ada lehnya kalau maka orang-orang yang ibadahnya diterima oleh Allah, tandanya itu adalah nampaknya ketenangan, rasa kebahagiaan, dan jalih dunia yang hak dengan yang batil. Itulah yang kau pakai Bapak Ibu sebagai kompas. Kompas sebagai senter alat dia lah diterima kolah. Alun najo tanang hati le. Barek juga minta maaf ke orang, barek juga memaafkan orang. Ya susah juga membedakan mana salah, mana tidak salah. Ya, tidak juga dapat ketenangan hati. Jauh kita dari sifat ridho, syukur menyalah-nyalahkan orang. Ya Allah, alun engkau terima ibadah hamba. Tapi kebalikan dari itu, menerima apa yang diberikan oleh Allah, tetap berbaik sangka kepada Allah, mencukupkan apa yang diberikan oleh Allah, memaafkan kesalahan orang lain, hati tenang, tidak ada rasa cemas. Alhamdulillah, jangan-jangan Allah sudah menerima ibadah dan tobat kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hamba yang menyampaikan, Bapak Ibu yang mendengar, sama-sama doa kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.